Matahari baru naik setengah, tapi antrian di bank sudah mengular sampai pintu. Di ujung antrean, berdiri seorang pemuda dengan kaos pudar dan celana yang sudah mulai robek di lutut. Sandalnya usang, tapi langkahnya mantap. Namanya Raka, di tangannya hanya ada buku tabungan yang sampulnya lusuh. Ia hanya ingin menarik 100.000 untuk makan dan membeli obat ibunya. Beberapa orang di depannya menatap sekilas lalu memalingkan wajah, seolah kehadirannya mengganggu pemandangan. Seorang ibu berbisik pada temannya, suaranya cukup keras untuk terdengar. Heran, bank sekarang kok jadi tempat siapa saja ya? Bahkan pengemis pun masuk. Raka menarik napas pelan. Ia sudah terbiasa. Hidup mengajarinya bahwa diam kadang lebih kuat daripada 1000 kata. Ia menggenggam bukunya lebih erat dan menunggu. Di meja satpam, dua pegawai tertawa kecil sambil melirik ke arahnya. Salah satunya berkata setengah berbisik, "Kalaupun punya rekening, paling saldonya cuma recehan. Buang-buang waktu saja." Raka pura-pura tidak mendengar. Ia menunduk, memperhatikan jarinya yang berdebu. Sabar hanya itu yang ada di kepalanya. Ketika nomor antreannya hampir dipanggil, seorang pria berjas masuk. Pegawai langsung menyambutnya ramah, membuka jalur khusus, mempersilakan masuk tanpa antre. Raka mundur setengah langkah agar tidak tersenggol. Hatinya sempat berdesir bukan karena iri, tapi karena merasa tak dianggap. Namun ia tetap berdiri, tetap menunggu. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan, seolah mengejek waktu yang berjalan lambat. Raka memejamkan mata sebentar, membayangkan ibunya, lalu berbisik dalam hati. "Sedikit lagi, aku cuma butuh 100.000. Setelah itu, pulang." Ia belum tahu pagi itu, yang ia kira hanya urusan sederhana, akan mengubah seluruh hidup banyak orang di dalam bank tersebut. Nomor antrean berikutnya menyala di layar, A037. Raka menengadah itu nomornya. Ia melangkah pelan ke meja layanan. Namun sebelum ia sampai, dua pegawai perempuan yang sedang merapikan berkas menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Salah satunya menutup hidung pelan. "Astaga, bau," bisiknya. "Kayaknya salah tempat. Suruh saja ke teller zakat," sahut yang lain, setengah tertawa. Raka berpura-pura tidak mendengar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tapi ia tetap maju. Di meja teller, seorang pegawai bernama Dian menatapnya dingin. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa senyum. Raka menyodorkan buku tabungan. "Saya mau tarik 100.000 saja, Mbak." Dian menaikkan alis, menatap buku yang lusuh itu seperti benda asing. 100.000, ulangnya, nada mengejek. "Mas yakin saldonya cukup? Jangan bikin repot. Banyak yang benar-benar perlu dilayani." Beberapa nasabah menoleh. Seorang pria paruh baya berbisik, "Lihat tuh gaya gembel, minta dilayani seperti nasabah VIP." Tawa kecil terdengar dari belakang. Raka menelan ludah. Ia tahu rasa malu, tapi ia menolak membiarkannya menang. "Saldonya cukup," ucapnya pelan. "Tolong diproses." Dian menggeleng bukan karena tidak bisa, melainkan karena meremehkan. "Mas, saldo minimum di bank itu ada. Kalau mau tarik, minimal tinggal segini." Ia mengetuk layar komputer. "Kalau tidak paham, jangan memaksa. Antri di luar saja." Raka menarik napas panjang. "Aku hanya butuh 100.000. Tolong cek saja dulu." Pegawai lain mendekat, ikut menatap dengan nada sinis. "Kalaupun ada, paling hasil sedekah orang. Kita hati-hati jangan sampai bank rugi karena kesalahan data." Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada teriakan. Raka menunduk bukan kalah, tapi menahan amarah yang mendidih. Di kursi tunggu, seorang ibu muda berkomentar, "Orang seperti itu harusnya permudah urusan, tidak pantas. Lihat penampilannya saja sudah kebaca." Jam dinding berdetak lagi, dan detiknya terasa seperti petir menyambar. Dian akhirnya menyodorkan buku tabungan kembali tanpa memeriksa dengan benar. "Silakan keluar dulu. Kita banyak pekerjaan penting. Jangan mengganggu alur pelayanan." Seolah dunia mengecil di sekelilingnya. Namun Raka tetap berdiri, tanpa beranjak. "Baik," katanya perlahan. "Kalau begitu, saya minta dipanggilkan supervisor." Nada suaranya masih lembut tapi matanya sekarang berbeda. Tak lagi hanya menunggu, kini ia siap membalas, bukan dengan teriakan, melainkan dengan fakta yang akan membungkam semuanya. Dan tak seorang pun di ruangan itu menyadari, keangkuhan mereka baru saja menyalakan sumbu yang akan meledakkan penyesalan panjang. Suasana mendadak hening ketika Raka menyebut kata supervisor. Dian menatapnya tak percaya setengah tersinggung. "Supervisor? Untuk urusan 100.000? Ia mendengus. "Mas pikir ini drama sinetron?" Pegawai di sebelahnya ikut menimpali. "Mas, jangan sok penting. Kami tahu kok jenis nasabah seperti Mas. Kalau saldo tinggal receh. Yang repot justru bank." Raka menatap lurus tenang, tapi tidak mundur. "Aku menunggu di sini. Tolong panggilkan."
Dian memutar kursi dengan kesal, memencet telepon internal dengan suara keras seakan ingin didengar orang banyak. Pak, ada nasabah. Ya, penampilannya mencurigakan. Minta supervisor katanya. Beberapa nasabah tertawa kecil. Seorang lelaki muda berujar pelan. Kalau tak punya uang, jangan gaya, malu-maluin. Tak lama kemudian, seorang pria berkemeja rapi muncul Pak Reno, supervisor lantai itu. Ia menghampiri dengan senyum profesional, yang langsung memudar saat melihat Raka. Ada masalah apa? Tanyanya singkat. Dian buru-buru menjelaskan tentu saja dengan bumbu merendahkan. Dia mau tarik 100.000, Pak, tapi sepertinya saldonya tak cukup. Sudah saya suruh keluar, tapi memaksa. Reno menatap Raka dari atas ke bawah. Tatapan menilai. Tatapan yang sama dengan tatapan banyak orang sebelumnya. Mas, aturan ban jelas. Kalau saldo tidak memenuhi syarat, kami tidak bisa layani. Jangan menyita waktu. Raka pelan-pelan meletakkan buku tabungan kembali di meja. Cek saja dulu. Pak, hanya itu yang saya minta. Reno mendecak namun demi formalitas, ia mengambil buku itu. Ia membuka komputer, mengetik cepat, lalu berhenti. Alisnya berkerut. Angka-angka di layar tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Namun sebelum ia sempat bicara, Dian menyelutuk. Paling sistem salah lagi. Masukkan ulang, Pak, mana mungkin orang seperti ini punya simpanan. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Raka menunduk sebentar. Bukan malu, melainkan kecewa betapa mudahnya manusia menilai hanya dari pakaian. Reno mencoba lagi. Layar menampilkan data lebih lengkap akun lama. Akses prioritas, tanda khusus yang jarang muncul. Wajah Reno berubah. Senyumnya kaku, suaranya menurun. Mas, boleh saya minta kartu identitas dan tanda tangan di formulir ini? Nada sopannya mendadak muncul, membuat beberapa pegawai saling pandang bingung. Dian berbisik, kenapa? Pak, ternyata minus ya, kan sudah saya bilang. Reno mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapannya kini serius. Raka mengeluarkan dompet tipis. Dokumen lusuh tapi resmi. Ia menyerahkannya tanpa banyak kata. Supervisor itu membaca dan menelan ludah. Nama di dokumen itu nama yang sama dengan pemegang saham pasif yang selama ini cuma muncul di rapat tahunan. Hampir tak pernah hadir, tapi memegang persentase besar yang membuat semua petinggi hati-hati dalam mengambil keputusan. Reno menatap Raka sekali lagi kini bukan sebagai gembel, melainkan sebagai seseorang yang bisa mengguncang ban bila ia mau. Namun pegawai-pegawai lain belum tahu. Mereka masih tertawa kecil, masih meremehkan, masih percaya bahwa mereka lebih tinggi. Raka menarik napas perlahan. Saya tidak ingin memperpanjang, ucapnya tenang. Tolong proses penarikan saya. Dan setelah itu, ada hal lain yang ingin saya urus. Di meja layanan itu, satu-satunya yang menyadari badai akan datang baru Pak Reno. Dan ia mulai merasakan dingin di punggungnya, dingin yang lahir dari satu kesalahan sederhana. Meremehkan orang yang tak mereka kenal. Reno berdiri lebih kaku dari sebelumnya. Tangannya sedikit bergetar saat mengembalikan dokumen Raka. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Dian kembali membuka suara masih dengan nada meremehkan. Mas, jangan buang waktu kami. Kalau mau tarik uang, belajar dulu aturan ban. Kami bukan tempat amal. Beberapa pegawai lain ikut mendekat. Salah satunya tertawa pelan. Kalau setiap orang berpakaian seperti itu minta dilayani cepat. Kacau ban ini. Kalimat-kalimat itu menusuk seperti jarum. Tak ada yang tahu, selain Reno, siapa sebenarnya yang sedang mereka hina. Raka menatap meja teller dengan tenang. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Dalam diam, ia membiarkan semua kata itu jatuh karena ia tahu. Sebentar lagi, kata-kata itu akan berbalik. Reno berdehem, berusaha menjaga wibawa. Dian, tolong proses dulu. Sesuai prosedur. Dian mendesis pelan. Baik, Pak. Tapi ia mengambil buku tabungan itu dengan gerakan kasar. Saat ia membuka layar sistem, suaranya kembali tajam. Mas, kalau nanti saldonya ternyata tidak cukup dan kena biaya, jangan marah. Kami sudah ingatkan. Raka hanya mengangguk. Ketika angka-angka di layar muncul, mata Dian membesar. Ia menatap sekali lagi, memastikan tidak salah baca. Kemudian ia menoleh ke temannya. Ini benar, bisiknya. Temannya ikut melihat wajahnya langsung pucat. Saldo yang mereka sangka receh, justru lebih besar dari total tabungan puluhan nasabah biasa digabungkan. Bukan hanya itu, ada penanda khusus di akun tersebut, akses prioritas internal. Sesuatu yang hanya diberikan kepada nasabah istimewa. Namun, alih-alih segera meminta maaf,
Dian mencoba menutupi rasa malunya dengan sinis. Pantas. Tapi tetap saja. Mas, kenapa penampilannya seperti ini? Orang punya uang kok tidak tahu diri. Reno menatap tajam. Cukup, Dian. Suasana berubah dingin. Para nasabah yang tadi menertawakan Raka kini mulai berbisik gugup. Raka menatap teller itu dengan tatapan lembut, tatapan yang justru membuat Dian semakin salah tingkah. Saya tidak datang untuk pamer, ucap Raka pelan. Saya hanya butuh 100.000, itu saja. Kata-katanya sederhana tapi rasanya menampar semua yang ada di ruangan. Dian menelan ludah, lalu memproses transaksi dengan tangan gemetar. Saat menyerahkan uang, ia masih berusaha mempertahankan harga diri. Ini uangnya, lain kali, kalau mau ke bank, setidaknya berpakaian rapi. Kami juga menilai dari penampilan. Sekali lagi merendahkan. Reno menutup mata sejenak. Ia tahu pegawainya baru saja menggali lubang lebih dalam. Raka menerima uang itu, memasukkannya ke saku. Kemudian ia menatap Reno. Sekarang, Pak, saya ingin mengurus hal lain. Mohon dipanggilkan manajer cabang. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di tengah ruangan. Manajer, untuk apa? Pegawai-pegawai saling berpandangan, sebagian masih merasa superior. Sebagian mulai merasa takut. Reno mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan lagi soal 100.000, ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Tak sampai 5 menit, pintu kaca ruangan manajer terbuka. Seorang pria berusia 40-an keluar, jas licin, sepatu mengilat, senyum profesional yang sudah terlatih. Pak Bram, manajer cabang. Ia berjalan dengan percaya diri. Namun langkahnya melambat ketika melihat ekspresi Reno yang tegang. Ada apa? Sampai perlu saya turun langsung? Tanyanya. Reno menoleh ke Raka sejenak, lalu berbisik rendah hampir tak terdengar. Pak, lebih baik Bapak lihat sendiri datanya. Bram tersenyum tipis, masih meremehkan. Masalah akun kecil saja kok repot. Ia mendekati meja teller. Dian berdiri kaku, berbeda sekali dengan arogan beberapa menit yang lalu. Bram menunduk ke layar komputer. Tangannya bergerak santai, mengetik lalu berhenti. Wajahnya berubah. Mata itu, yang semula tenang, kini membesar. Ia membaca ulang. Sekali lagi, lalu sekali lagi, seolah berharap sistem salah. Namun layar tetap menampilkan hal yang sama. Nama nasabah, Raka Arya Pratama. Status, pemegang saham pasif prioritas akses tingkat tertinggi. Keterangan akun, aset gabungan multirekening tambah portofolio. Saham besar pada bank yang sama. Di dalam ruangan itu, keheningan menggantung seperti kabut tebal. Bram menegakkan tubuhnya dan kini tatapannya benar-benar berubah. Ia menoleh kepada Raka, memaksakan senyum sopan. Mas Raka, maaf sekali. Kenapa tidak bilang dari awal? Suaranya merendah penuh hati-hati. Raka menatapnya datar. Karena saya datang sebagai nasabah biasa. Sama seperti orang lain yang mengantri di sini. Dian merasakan dingin menjalari punggungnya. Wajahnya memucat. Manajer menelan ludah, lalu membungkuk sedikit. Kalau ada pelayanan yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Semua hanya kesalahpahaman kecil. Raka tersenyum tipis, senyum yang membuat kata kecil terdengar sangat konyol. Kesalahpahaman. Ia menoleh perlahan pada para pegawai. Saya dihina, dicurigai, dianggap pengemis, disebut mengganggu, bahkan hampir diusir. Tak ada yang berani menyela. Raka melanjutkan, suaranya tetap tenang namun setiap kata terasa seperti petir. Padahal saya hanya meminta ditarik 100.000, tidak lebih. Bram merasakan keringat dingin di pelipisnya. Ia mengubah pendekatan seketika. Mas Raka, mari ke ruang saya. Kita bicarakan baik-baik. Apapun yang Mas butuhkan, bank siap melayani. Raka menggeleng. Tidak perlu, saya bicara di sini saja. Supaya semua orang mendengar bahwa harga diri manusia bukan ditentukan oleh pakaiannya. Suara berbisik para nasabah berhenti. Semua memperhatikan. Raka mengeluarkan sebuah map tipis dari tas lusuhnya. Di dalamnya dokumen resmi dengan cap hukum. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Bram. Saya ingin mencairkan seluruh dana di rekening pribadi saya. Dan, sekaligus melepas seluruh saham saya di bank ini. Kata-kata itu jatuh berat seperti petir tanpa suara. Reno menatap kaget. Dian ternganga. Bram hampir kehilangan pijakan. Mas, tunggu. Tindakan itu akan berdampak besar. Tidak hanya bagi cabang ini, tapi untuk pusat, reputasi, stabilitas. Raka memotong pelan. Saya tahu, napasnya dalam. Saya tidak ingin menitipkan uang apalagi kepercayaan pada tempat yang tidak bisa menghargai manusia. Sekali lagi, hening. Bahkan jam dinding seakan berhenti berdetak.
Bram mencoba tersenyum, tapi suaranya goyah. Kita bisa perbaiki. Kita bisa jelaskan. Tolong beri kesempatan. Raka menatap lurus jujur, tapi tak tergoyahkan. Kesempatan itu tadi sudah ada. Saat saya berdiri di antrean. Saat saya diminta menunggu. Saat saya dihina. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan. Dan kalian memilih untuk merendahkan. Map itu masih terbuka. Dokumen itu benar-benar sah. Semua menyadari, badai yang mereka anggap sepele, baru akan benar-benar dimulai. Pak Bram menggenggam map itu, mencoba tetap tenang. Di dalam kepalanya, angka-angka berputar, dana keluar. Laporan pusat, audit mendadak, reputasi runtuh. Namun Raka berdiri tegak tak sedikit pun terlihat ragu. Baik, ucap Bram akhirnya, suaranya rendah. Kalau Mas benar-benar yakin, kami akan proses. Tapi prosedurnya panjang, biasanya harus ke kantor pusat. Raka mengangguk pelan. Saya sudah hubungi pusat tadi pagi. Ia menunjuk salah satu lembar. Semua sudah disetujui. Tanda tangan direksi ada di sana. Bram menatap lembar itu dan wajahnya makin pucat. Benar, persetujuan resmi. Segel elektronik, nomor verifikasi. Ini bukan ancaman emosi. Ini keputusan final. Dian, yang tadi begitu lantang, kini menunduk. Tangannya gemetar saat merapikan berkas. Pak, jadi kita benar-benar harus. Reno menatapnya tajam. Tidak ada kalau. Kerjakan sesuai instruksi. Para nasabah berbisik, sebagian kagum, sebagian merasa malu telah menghakimi. Raka duduk tenang di kursi, tunggu prioritas ironisnya. Kursi yang tadi tidak pernah ditawarkan kepadanya. Petugas senior datang membawa formulir tebal. Nada bicaranya sangat sopan. Mohon tanda tangan di sini, Pak, dan di lembar berikutnya, serta di kolom ini untuk pelepasan saham. Raka membaca setiap baris, bukan tergesa-gesa, bukan marah. Justru sangat hati-hati. Setelah yakin, ia menggerakkan pena. Tanda tangan pertama jatuh. Reno spontan menarik napas. Tanda tangan kedua menyusul. Dian menggigit bibir, seolah baru menyadari betapa murahnya kata-katanya tadi. Tanda tangan ketiga selesai. Dalam selembar kertas, hubungan antara Raka dan bank itu hampir putus. Bram mencoba sekali lagi, suaranya kini lebih seperti memohon. Mas Raka, bank ini sudah lama menyimpan aset keluarga Mas. Kami berterima kasih serius. Tolong, pikirkan lagi. Kami siap memberi layanan khusus, kompensasi, apapun. Raka menatapnya. Andai perlakuan khusus itu diberikan kepada semua nasabah, mungkin saya masih percaya. Ia menatap ke arah pintu otomatis. Tapi ban ini mengukur manusia dari sepatu, dari baju, bukan dari hati. Kata-kata itu membuat beberapa pegawai spontan menunduk. Tak lama kemudian, bagian keuangan mencetak dokumen final, konfirmasi pencairan, dan surat resmi pelepasan saham. Jumlahnya besar, cukup untuk membuat laporan. Mingguan cabang itu tampak seperti grafik yang jatuh bebas. Uang tentu tidak diberikan tunai, sebagian dipindahkan ke rekening baru milik Raka di bank lain, sebagian berupa instrumen cair yang sudah disiapkan pusat. Bram menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menandatangani hukuman bagi dirinya sendiri. Semua sudah diproses. Pak Raka berdiri. Ia merapikan map lusuhnya, memasukkan buku tabungan lama kini tak berarti lagi. Sebelum melangkah, ia menoleh. Saya tak meminta kalian mencintai semua nasabah. Hanya, hargai mereka. Reno menunduk dalam. Dian menatap lantai, air matanya nyaris jatuh bukan karena iba, tapi karena takut dan menyesal. Raka lalu berjalan menuju pintu. Para nasabah memberi jalan bukan karena statusnya, tetapi karena rasa hormat yang tumbuh terlambat. Pintu kaca terbuka, udara pagi menyambutnya. Sementara di balik pintu itu, suasana bank berubah menjadi campuran panik, malu, dan ketakutan. Mereka baru menyadari, bukan uang yang paling mahal hilang hari itu, tetapi kepercayaan dan badai penyesalan baru saja mulai menggulung. Belum 5 menit sejak Raka keluar, telepon di meja supervisor berdering keras nada darurat. Reno menatap layar, kantor pusat, tangannya kaku saat mengangkat. Halo, divisi operasional pusat di sini. Kami menerima notifikasi pencairan besar dari cabang Anda. Jelaskan sekarang. Reno melirik Bram. Manajer itu memberi isyarat untuk mengaktifkan speaker. Suara dari seberang terdengar dingin. Nasabah atas nama Raka Arya Pratama, pemegang saham prioritas. Kenapa dia menarik semua dana dan melepas kepemilikan tanpa ada laporan awal? Bram mencoba menjaga ketenangannya. Ada kesalahpahaman pelayanan. Pak, kami sedang.
Suara di seberang langsung memotong. Itu bukan kesalahpahaman. Itu pelanggaran etika layanan. Media audit internal sudah membaca catatan CCTV. Kami melihat bagaimana pegawai kalian memperlakukan nasabah tersebut. Dian langsung memucat. Kakinya lemas, hampir tidak sanggup berdiri. Pusat melanjutkan, suara makin berat. Kalian baru saja membuat pemegang saham besar angkat kaki. Efeknya, harga saham sedang bergejolak. Dewan Direksi meminta laporan tertulis hari ini juga. Lengkap, siapa yang terlibat, apa yang dikatakan, dan siapa yang membiarkan. Ruangan terasa mengecil. Telepon dimatikan. Keheningan kembali tapi kini penuh ketakutan. Bram perlahan menoleh ke pegawai-pegawainya. Semua yang bertugas pagi ini, ke ruang rapat, sekarang. Mereka duduk melingkar. Wajah-wajah tertunduk. Bram menatap Dian pertama kali. Kamu yang melayani, benar. Dian menggigit bibir, berusaha bertahan. Saya hanya menjalankan prosedur. Dia berpakaian seperti apa? Potong Bram. Seperti orang yang tak pantas dilayani. Dian terdiam. Reno ikut bicara. Suaranya pelan tapi tajam. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan terekam jelas. Menyuruhnya keluar. Menuduhnya menyusahkan. Bahkan menyebutnya tak pantas jadi nasabah. Air mata akhirnya lolos di pipi Dian. Saya tidak tahu siapa dia. Bram menepuk meja. Itu inti masalahnya. Pelayanan yang baik bukan bergantung pada siapa. Kita menghormati setiap orang justru karena kita tidak tahu. Pegawai lain ikut ditanya satu persatu. Yang tadi menertawakan kini menunduk dalam, menyesal. Di luar ruang rapat, rumor menyebar cepat. Nasabah yang tadi menyaksikan mulai bercerita beberapa merekam sebagian kejadian. Nama ban itu mulai dibicarakan di media sosial. Sementara itu, Raka berjalan menyusuri trotoar, langkahnya tenang. Ia tidak menoleh ke belakang. Di matanya, tidak ada kebanggaan menghukum. Yang ada hanya rasa letih dan sedikit sedih. Andai mereka memilih menghormati, mungkin semuanya tak perlu berakhir begini. Gumamnya. Di ban, Pak Bram menutup rapat dengan suara berat. Mulai hari ini, evaluasi disiplin diberlakukan. Ada surat peringatan, ada mutasi, bahkan mungkin pemutusan. Reno menambahkan pelan. Dan sebelum pusat datang, kita semua siapkan satu hal. Permintaan maaf tertulis bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita salah. Dian menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan hanya takut pada hukuman, melainkan menyesal, sungguh menyesal. Ia teringat kalimat terakhir Raka, hargai mereka, dan untuk pertama kalinya, kata sederhana itu terasa sangat berat. Di luar, angin berhembus pelan, namun di dalam ban itu, badai masih berputar. Badai yang lahir dari satu kesalahan yang tampak sepele, menghina orang yang hanya ingin menarik 100.000. Sore menjelang, namun ban belum juga terasa seperti biasa. Tidak ada canda ringan, tidak ada suara santai dari teller. Semua orang bekerja dengan kepala tertunduk, seakan setiap langkah bisa menjadi kesalahan berikutnya. Pintu kaca kembali terbuka. 3 orang bersetelan gelap masuk membawa map tebal dan lencana kecil di dada. Tim audit pusat. Bram segera menyambut, menahan guguk. Selamat siang, Pak. Ketua tim audit langsung menyodorkan surat tugas. Kami di sini untuk investigasi cepat. Tolong siapkan akses CCTV, rekaman transaksi, dan daftar pegawai yang terlibat. Reno mengantar mereka ke ruang kontrol. Video diputar. Di layar terlihat jelas. Raka mengantri dengan sabar. Bisik-bisik pegawai, tatapan sinis, gerakan tangan mengusir, dan wajah Raka yang tetap tenang. Tak ada satu pun yang bisa dibelah. Ketua audit menyandarkan diri di kursi. Jika ini beredar luas, kepercayaan publik bisa runtuh. Kita tidak hanya kehilangan uang, kita kehilangan nama. Dian duduk di sudut ruangan, memegangi kepalanya. Seluruh kejadian diputar ulang seperti film yang tak ingin ia tonton. Aku, bodoh sekali, bisiknya pada diri sendiri. Bram mencoba memberi penjelasan tentang beban kerja, antrean panjang, tekanan target. Namun ketua audit hanya menatapnya dingin. Tekanan bukan alasan untuk merendahkan orang. Ban berdiri karena kepercayaan, dan kepercayaan dibangun dari perlakuan. Di luar kantor, kabar mulai menyebar cepat. Beberapa nasabah membatalkan antrean, memilih menunda urusan. Telepon layanan nasabah berbunyi tanpa henti, pertanyaan, keluhan, ketakutan. Sementara itu, Raka duduk di sebuah warung kecil tak jauh dari ban. Ia memesan teh hangat dan sepiring nasi sederhana. Ponselnya bergetar, beberapa pesan dari direktur pusat masuk. Kami menyesal atas kejadian hari ini. Kami berharap suatu saat Mas Raka bersedia memberi kesempatan kembali.
Raka membaca pesan itu lama-lama, lalu mengunci layar tanpa membalas. Di Ban, rapat mendadak kembali digelar. Mulai besok, pelatihan layanan ulang untuk seluruh pegawai, ujar Ketua Audit, dan untuk beberapa nama, kami rekomendasikan tindakan disiplin berat. Semua menelan ludah. Dian akhirnya mengangkat tangan, suaranya bergetar. Pak, izinkan saya bicara. Semua menoleh. Apapun keputusannya, saya terima. Tapi, izinkan saya bertemu Mas Raka hanya untuk minta maaf. Bukan demi Ban, bukan demi jabatan, tapi karena hati saya benar-benar salah. Hening sesaat lalu Ketua Audit mengangguk. Kalau dia bersedia bertemu, silakan. Tapi ingat, maaf tidak selalu mengembalikan yang sudah pergi. Mata Dian berkaca-kaca. Ia tahu itu benar. Hari menjelang malam, lampu Ban menyala, namun suasananya tetap muram seperti bangunan yang kehilangan cahaya dari dalam. Setiap orang di dalamnya menyadari satu kenyataan pahit. Sekali kepercayaan retak, kadang tak ada lem yang cukup kuat untuk menyatukannya kembali. Dan di kejauhan, nama Raka mulai menjadi cerita, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pengingat bahwa kesombongan kecil bisa menjatuhkan gedung setinggi apapun. Lampu kota memantul di kaca Ban, menciptakan bayangan panjang yang seolah menatap balik penuh penyesalan. Dian keluar dari gedung itu dengan langkah ragu. Di tangannya ada selembar kertas permintaan maaf yang ia tulis sendiri. Bukan format resmi, bukan bahasa perusahaan, hanya kalimat sederhana dari hati. Ia menanyakan pada Satpam, Mas yang tadi, kemana perginya? Satpam menunjuk ke arah jalan kecil di seberang, tempat sebuah warung sederhana berdiri. Dian menelan ludah, lalu melangkah. Di warung itu, Raka masih duduk, tehnya tinggal setengah. Namun ia tampak tenang seperti seseorang yang sudah berdamai dengan keputusannya. Dian mendekat pelan. Mas, suaranya hampir tak terdengar. Raka menoleh. Wajahnya tidak marah, tidak dingin, hanya lelah. Dian menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf, bukan sebagai pegawai Ban, tapi sebagai manusia. Saya salah menilai Mas, saya menghina, saya merendahkan. Saya lupa bahwa harga diri orang lain bukan milik saya untuk diinjak. Raka menatapnya lama, lalu ia menghela napas. Saya sudah memaafkan sejak tadi. Dian terkejut. Benarkah? Raka mengangguk. Tapi maaf, bukan berarti semua kembali seperti semula. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, meski ditempel, bekasnya tetap ada. Air mata Dian jatuh, tanpa ia tahan. Saya mengerti. Saya akan menanggung apapun akibatnya. Tapi tolong, jangan benci kami. Raka menggeleng pelan. Saya tidak membenci siapapun. Saya hanya belajar dan pergi. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. Dian menyerahkan kertas yang ia bawa. Ini bukan untuk dipublikasikan. Hanya tanda bahwa saya benar-benar menyesal. Raka menerimanya, melipatnya rapi, memasukkannya ke saku. Ia berdiri, membayar teh, lalu menatap langit malam. Semoga suatu hari nanti, Ban itu belajar menghargai orang, sebelum kehilangan lebih banyak hal berharga. Dian menunduk, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Raka berjalan menjauh, menyusuri trotoar yang sunyi. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pengawal, hanya langkah biasa, milik seseorang yang memilih diam ketimbang balas dendam. Dan ia tidak menoleh. Di balik kaca Ban yang remang, Bram berdiri memandangi jalan. Wajahnya penuh penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Ia tahu kejadian hari itu akan tercatat dalam sejarah cabang mereka, bukan sebagai kesalahan besar dalam angka, melainkan sebagai aib yang mengajarkan pelajaran paling mahal. Di ruangannya, Reno menatap laporan. Di meja teller, Dian duduk sendirian menggenggam lencana namanya, bertanya-tanya apakah ia masih pantas memakainya. Semua akhirnya mengerti, uang bisa kembali, laba bisa dicari, namun rasa hormat sekali hilang bisa pergi selamanya. Dan kisah itu menyebar pelan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat sederhana bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah meremehkan orang yang datang dengan pakaian sederhana, karena di balik kesederhanaan itu, mungkin tersembunyi kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan.